Informasi lainnya, saudara, tim kuasa hukum memastikan berkas pra-peradilan Peggy Setiawan sudah siap dengan segala bukti-bukti kuat. Menurut kuasa hukum Peggy, berkas tersebut sudah didaftarkan ke pengadilan pada Selasa 11 Juni 2024. Pihak Peggy juga mendaftarkan sebanyak 22 kuasa hukum sebagai pemohon yang akan terlibat selama persidangan pra-peradilan berlangsung. Ketua kuasa hukum Peggy Setiawan, Sugianti Iriani, menegaskan penyidik Polda Jawa Barat telah error in persona alias salah tangkap dengan mentersangkakan Peggy Setiawan sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Kalau memang polisi itu merujuk kepada putusan pengadilan dengan DPO Peggy alias Peron yang berada di Banjarwangunan, harusnya yang ditangkap bukan Peggy Setiawan bin Rudi, tapi Peggy Setiawan alias Peron yang berada di Banjarwangunan. Kita akan membuktikan bahwa ini adalah salah orang seperti itu atau error in persona. Saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki, Liga Akbar, menyebut sebelum ditemukan tewas, Eki mengaku memiliki masalah dengan Rivaldi alias Ucil. Liga memastikan Rivaldi yang dimaksud adalah salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Liga Akbar menceritakan beberapa hari pasca kematian Eki dan Vina, Ibtu Rudiana, ayah Eki, sempat menghubungi dirinya. Rudiana menanyakan beberapa hal termasuk Eki memiliki masalah dengan siapa. Liga Akbar menyebut Eki pernah menunjukkan sebuah foto berisikan wajah seseorang. Eki menanyakan apakah Liga Akbar kenal orang itu, tetapi Liga tidak mengetahuinya. Eki kemudian berbicara bahwa dirinya memiliki masalah dengan Rivaldi alias Ucil, tetapi tidak merinci masalah tersebut. Menanyakan sebelumnya ada masalah tidak? Sama siapa maksudnya? Masalah dengan orang lain. Masalah dengan orang lain. Iya. Terus kamu jawab? Saya jawab. Almarhum Eki pernah curhat. Katanya pernah punya masalah sama Rivaldi. Rivaldi yang mana? Rivaldi Ucil. Bisa memastikan bahwa Rivaldi yang dimaksud adalah yang terpidana? Oh, bisa. Kenal mukanya? Kalau dibilang kenal enggak? Kenal mukanya? Apal muka? Apal muka? Apal muka saja. Karena almarhum Eki yang menunjukkan. Siapa? Almarhum Eki yang menunjukkan. Menunjukkannya kapan itu, Kak? Sebelum kejadian itu ada sebulan. Sebulan. Iya, sebulan. Gimana kalimatnya waktu itu? Waktu itu cuma menanyakan, kenal sama orang ini enggak? Kata saya siapa? Rivaldi aja. Kenapa Ki? Saya ada masalah katanya. Masalah apa? Dia nggak jawab. Amunisi kuasa hukum Peggy Setiawan di sidang pra-peradilan kasus Vina kian bertambah. Tony RM meyakini jejak digital antara Peggy dan temannya Dede Kurniawan menegaskan bahwa kliennya tak berada di Cirebon saat peristiwa pembunuhan terjadi. Tony RM mengatakan ada bukti fakta percakapan di kolom chat yang menyatakan Peggy membatalkan pulang ke Cirebon, sehingga saat peristiwa pembunuhan terjadi, Peggy masih berada di Bandung. Komunikasi antara Dede dengan Peggy Setiawan ya menjelang kejadian dari Juli sampai September, memang Peggy Setiawan berada di Bandung dan tidak tahu apa-apa. Jadi dia tidak pulang. Timis kalau hakimnya nggak masuk angin udah. Udah jelas kok. Sekarang alat buktinya apa? Kalau dari bukti-bukti yang saksi-saksi kemudian chat-chat digital ya sudah jelas. Lalu alat bukti dari penyidik apa? Menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Mantan Kabar Eskrim Komjen Purnawirawan Susno Duaji menyebut sejumlah bukti baru yang diungkap kuasa hukum bisa menguntungkan Peggy. Apalagi salah satu saksi, Liga Akbar, telah mencabut BAP dan menyebut bahwa ia tak mengenali Peggy. Susno menilai bukti percakapan Peggy dengan temannya Dede di media sosial bisa digunakan untuk membuktikan Peggy tak bersalah. Ini kan berarti kan meringankan Peggy ya, ditambah lagi dengan kesaksian yang lain, karena kesaksian yang lain mengatakan Peggy tidak ada di sana, tidak ikut dalam perbuatan itu, mereka tidak kenal Peggy, padahal ini tindak pidana yang dilakukan bersama-sama. Ya bagaimana kalau kenal saja tidak, dia berada di situ tidak, dibuktikan bahwa alibinya Peggy pada saat kejadian berada di Bandung
berapa setelah kejadian juga di Bandung, sebelum kejadian juga di Bandung, ya sudah terbebas dia. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan akan dimulai 24 Juni 2024. Polda Jawa Barat pun menyebut akan menyiapkan tim khusus untuk menghadapi pra-peradilan di tengah pengajuan berkas perkara ke pengadilan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, terkait bukti-bukti yang dikumpulkan kuasa hukum Peggy untuk pra-peradilan, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon di Polresta Cirebon Kota, Jawa Barat. Selamat malam Syahri. Syahri, ini terkait dengan kesaksian dari Liga Akbar. Apakah kesaksian ini akan digunakan untuk pra-peradilan Peggy Setiawan nanti atau tidak? Dan juga apa saja bukti-bukti yang disiapkan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan? Ya, baik Mario di studio dan juga saudara, selamat malam. Pernyataan dan pengakuan dari Liga Akbar yang telah mencabut keterangannya di 2016 dengan alasan terpaksa menandatangani BAP karena diminta penyidik dan juga diminta saksi sebagai saksi oleh Rudiana, itu dicabut dan tentu akan digunakan pada saat pra-peradilan 24 Juni 2024 nanti. Bahkan kuasa hukum Liga Akbar Bana memastikan kliennya siap dan kliennya juga akan mengungkapkan kebenaran dan fakta yang selama ini tertutupi di 2016 yang mengakibatkan sampai saat ini belum juga tuntas penanganan pembunuhan Vina dan juga Eki. Selain itu, selain Liga Akbar, ada juga beberapa berkas yang juga sudah disiapkan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan. Salah satunya adalah satu bendel dokumen permohonan yang sudah diajukan ke Pengadilan Negeri Kota Bandung pada 11 Juni beberapa hari lalu. Kemudian ada juga beberapa jejak-jejak digital Peggy Setiawan dari akun media sosial Facebook-nya yang sudah di-screenshot dan dipastikan akan menjadi bukti penguat pada saat dilakukan pra-peradilan nanti 24 Juni. Selain itu juga ada beberapa saksi-saksi yang sudah disiapkan, namun saksi ini memang masih dirahasiakan oleh tim kuasa hukum sehingga akhirnya pada saat nantinya akan dibawa untuk membantah keterlibatan atau tuduhan Polda Jawa Barat yang telah mentersangkakan Peggy Setiawan. Sekali lagi, pihak kuasa hukum Peggy Setiawan memastikan bahwa Polda Jawa Barat salah tangkap atau error in persona dalam penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka atau pembunuh kasus Vina dan juga Eki. Mario. Ya, bukti penguat dari kesaksian Liga Akbar. Dari informasi yang Anda dapatkan, Syahri, apa saja bukti penguat lainnya mungkin bisa disampaikan di pra-peradilan? Singkat saja. Tentu ada banyak bukti dan juga saksi yang akan disampaikan. Secara garis besar, bukti tersebut akan menjadi fakta yang tak terbantahkan karena bukti yang sudah ada di tahun 2016 lalu tidak berubah sampai saat ini. Sementara beberapa keterangan-keterangan saksi lainnya juga terus dihadirkan dan akan diperkuat sesuai dengan apa yang mereka alami, apa yang mereka lakukan. Beberapa diantaranya adalah kerabat-kerabat kerja Peggy pada saat itu yang pada saat 27 Agustus 2016 bersama Peggy di Bandung. Dan juga ada beberapa saksi lainnya yang tentunya akan menguatkan Peggy Setiawan. Selain itu, pihak Polda Jawa Barat juga menyiapkan beberapa tim hukum yang juga akan dihadirkan pada saat pra-peradilan mendatang. Tentu Mario, hal ini sangat dinanti oleh publik secara luas karena penuntasan kasus ini sangat tertunda, sangat panjang, yakni 8 tahun silam. Hingga saat ini masih belum juga selesai. Dan tentunya keputusan nanti diharapkan memberikan keadilan kepada para seluruh korban yang terlibat dalam kasus ini. Baik, Syahri. Mario. Ya, persiapan terus dilakukan dan kita menunggu bagaimana perkembangan kasus ini. Terima kasih Muhammad Syahri Romdon atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Saudara, jangan kemana-mana karena Kompas Malam akan segera kembali dengan berbagai informasi lainnya. Salah satunya, umat muslim di Amerika Serikat sudah merayakan Idul Adha pada hari ini. Namun berbeda dengan di Indonesia, perayaan Idul Adha di Amerika Serikat tidak diperingati sebagai hari libur. Usai jeda, kami hadirkan laporan langsungnya.